Electric Plant Cultivar. Halo Sobat Potek, balik lagi bersama Mutia Nyonya Destira. Kali ini kita lagi di Cultivar lokal. Terus kita mau lihat ke tempat yang jualan arit, kaudex, dan kaktus-kaktusan gitu deh. Ada pot juga ya sini ya? Nah, ada pot. Terus, potnya itu pot artisan. Nanti kita cari tahu ya pot artisan itu apa sih gitu. Silau. Oke, Sobat Potek, sekarang kita udah sama Mas Onil. Halo. Halo. Oke, Mas Onil ini owner ya, owner Cultivar. Salah satu owner, Oh, betul. ada berapa orang? Kita bertiga. Oh. Kita bertiga. Terus backgroundnya apa? Kita semua wedding photographer tadinya. Wah. Kita semua wedding photographer, terus jadi hobi tanaman karena fotogenik ya kalau tanaman-tanaman yang kayak gini kan kita pairing pakai pot. Kita suka fotoin sih, awalnya gara-gara gitu sih. Oh, awalnya suka foto tanaman. Gitu. Nah, terus tanamannya paling suka apa? Paling suka? Waduh, banyak sih. Tapi kalau gue pribadi gue suka astro sih. Astro. Iya, gue suka astrobitum. Oke. Tapi sukanya emang tanaman-tanaman kering gitu ya? Betul, kaktus sekulen lah. Kenapa tuh? Karena bentukannya lebih unik sih kalau menurut gue. Kan dari form-formnya beda-beda ya, gitu. Sama kayak garang banget gitu. Lebih laki sih. Lebih laki, Iya. betul. Terus, gitu. ini kan belakang kita ada pot-potnya. Betul. Ini potnya bikin sendiri? Bukan, jadi ini pot-potnya dari lokal artis semua yang bikin. Jadi setiap satu, ini one of one semua, jadi beda-beda. Semuanya handmade. Jadi ada beberapa lokal artis yang emang join di Cultivar sih. Oh, ini yang dibilang pot artisan ya? Iya. Pot artisan tuh satu pot cuma satu. Iya, karena kan semua handmade, jadi nggak mungkin ada sama potnya, karena bukan cetakan mesin, semua by hand. Oh, Gitu. jadi benar-benar kreativitas seorang senimannya gitu ya? Betul. Oke. Terus kalau tanaman ini ya, tanaman kering ini, kayak arit gitu, emang kayak potnya identik sama pot yang bagus-bagus gitu ya? Sebenarnya enggak juga sih, banyak orang yang piara tetap pakai pot plastik. Tapi kalau di sini kita juga di Cultivar kebetulan kita sukanya di pairing ya sama pot yang bagus. Jadi lebih enak sih dilihatnya menurut kita. Jadi kita juga mau educate people, jadi enggak sembarangan pakai pot plastik. Tanamannya kadang-kadang jadi kurang cakep, padahal tanamannya cakep gitu. Kalau di pairing dengan yang pas, pasti lebih fotogenik lagi, lebih bagus lagi lah, lebih enak dilihat lah setidaknya gitu. Terus kalau milih potnya nih, misalnya yang ceper sama yang tinggi itu ada nggak sih tanaman ini buat tanaman apa kayak gitu? Betul, sebenarnya kenapa ada diameternya gede kecil, tingginya pendek sama tinggi, itu tergantung tanaman. Jadi kadang-kadang kita juga suka nanya buat tanaman apa, karena kita bisa suggest. Kalau yang ini tuh nggak cocok karena akarnya butuhnya yang tinggi atau akarnya tuh tebel atau apa, jadi kita harus tahu juga gitu. Emang kalau kadang-kadang juga ngeliat pot tuh, wah cakep ya, udah gue mau beli gitu. Tapi kadang-kadang nggak cocok sama tanamannya. Maksa gitu ya? Karena ada beberapa yang nahan airnya lebih lama atau apa, itu juga ngaruh semua sih. Gitu. Menarik nih. Terus sama aku penasaran sama yang di sisi sebelah sini nih. Ya. Ini ya. Ini ada lampu-lampu gini ya, ini grow light atau? Iya, ini grow light. Jadi sebagai pengganti matahari sih. Kadang-kadang kan ada orang yang tinggal di apartemen terutama ya, atau orang di rumah tapi nggak banyak masuk matahari. Jadi kita rekomen pakai grow light untuk gantiin matahari. Jadi mereka tetap bisa miara tanaman sehat gitu. Terus kalau misalnya pelihara indoor, sebenarnya memungkinkan? Memungkinkan banget. Oh gitu. Memungkinkan banget. Jadi bukan kayak ada yang bilang kan kalau kaktus tuh harus dijemur dan segala macem gitu? Dijemur itu sebenarnya mereka kan butuh UV tetap. Tapi kalau ada grow light kan udah gantiin UV-nya ya. Dan kalau kaktus itu sebenarnya mereka paling penting sirkulasi udara, karena mereka biasa di gurun. Itu kan kalau malam pun dingin. Jadi indoor kan dingin pasti. Oh, gitu. jadi AC juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sirkulasinya bagus. Oh, gitu. Sama orang bilang takut cepat mati kalau indoor. Banyak faktor. Pertama itu pasti frekuensi penyiraman. Tapi kalau orang bilang jarang gue siram, tetap mati. Kedua kita harus cek media tanam. Itu juga faktor utama yang orang biasanya salah, media tanam. Jarang siram, tapi media tanamnya nyimpan air. Betul, gitu ya? itu kan sama juga goodbye juga sih gitu. Nah, jamur paling ya? Jamur. Kaktus betul. jamuran juga? Sama mealybugs, everything pasti ada semua sih. Oh gitu? Ini berarti nggak pernah dikeluarin gitu mas? Nggak pernah, apa yang udah di sini udah stay di sini Di terus. sini terus? Dan survive terus ya? Survive terus, sangat sehat. Kita juga pertama kali buka toko ini
pasang AC, pasang kipas 24 jam, exhaust 24 jam, kita ya udah, yang penting ada sirkulasi. Ternyata beberapa tanaman malah jauh lebih sehat di dalam sini dibanding kita taruh di rumah. Karena sirkulasinya lebih bagus. Oke. Banyak banget yang thriving di sini. Oh gitu. Ini definisi saya- indoor plant beneran. Ini indoor plant ya ini. Iya, dan ternyata tanamannya tanaman gurun gitu, jadinya Iya. surprise banget. Terus aku ngeliatnya ini jadi kayak pajangan gitu ya, jadi bukan cuma. Iya. Lucu banget. Kita teman-teman di Cultivar sih kita bilangnya tanaman itu bukan sekedar tanaman, but plant is art. Jadi kita berusaha membuat tanaman itu jadi karya seni sih. Karena kan kita gabungin planter dari lokal artis juga. Terus tanamannya juga kita pilih yang cocok banget gitu. Jadi di pairing jadi lebih kayak karya seni lah buat dipajang gitu. Biar enak. Cultivar itu apa sih mas sebenarnya mas? Kenapa? Cultivar itu apa sih sebenarnya? Komunitas atau? Cultivar itu toko sebenarnya. Oh nama toko. Nama toko kita itu Cultivar, tapi emang kita bukan toko yang sekedar mau jual beli, mau pokoknya cari untung aja, enggak. Kita lebih pengen spread the good vibe tentang planting, pengen ngeracunin orang-orang lah. Racun positif tapi ya, maksudnya biar lebih Gampang gitu ngeracunin orang mau tanam. gitu sih. Terus kalau penyiramannya nih mas, biasanya gimana? Oke, kalau penyiraman sebenarnya itu tidak ada frekuensi tetap. Sebenarnya kalau kering baru disiram. Tapi kesalahan orang pertama itu biasanya takut tanamannya nggak tumbuh atau takut tanamannya kering jadi disiram terus malahan mati. This kind of plants mereka lebih baik kekeringan karena kalau kekeringan disiram segar lagi. Tapi kalau udah kebanyakan air itu busuk nggak bisa selamat. Jadi don't worry, seminggu 2 minggu disiram pun nggak apa-apa kok. Mereka pasti selamat. Biasa di gurun kok hidup keras. Hidupnya Paling susah. tuh kalau aku ya perhatian aku juga punya beberapa kayak astro gitu. Hmm. Aku ngeliatnya kalau udah agak-agak keriput sih. Betul, itu udah kurang air kalau keriput. Ya gampang sih, jadi jangan pernah takut deh. Nah terus media tanamnya ini agak unik nih ya. Ini mungkin isinya batu-batu doang apa gimana? Betul, kalau kita di atasnya kita pakai topping aja, bebatuan biasanya beda-beda. Tapi kalau dalamnya kita itu potting mix kita bikin sendiri. Tapi 90% itu bebatuan. Soilnya cuma 10%. Sisanya bebatuan kita campur beberapa macam batu sih. Ini kumis ya. Itu atasnya topping pumice aja. Ada juga yang pakai akadama, ada yang pakai pasir malang. Oh iya, Topping biasanya. aja sih. Oh. Tapi Memperhatikan kalau aja. komposisinya tuh ngaruh nggak sih sebenarnya? Komposisi pun kita tergantung tanamannya. Kadang ada tanaman yang batangnya gede atau bukan serabut, itu mereka lebih suka tanaman yang kopong, media yang agak kopong biar akarnya nggak terlalu kepres ya. Kalau yang serabut itu mereka lebih suka padat gitu. Oh, Kalau ini Stephania Kawasaki, jadi satu family, cuman beda spesifik spesiesnya aja sih, spesifik ini jenis. tapi bagus ya daunnya. Ya kalau ini daunnya pasti gede. Oh, Gitu, jadi gede. pasti Kayak apa gede. tuh yang gede? Suberosa bukan? Kalau Suberosa pun nggak sebesar Nova atau Kawasaki ya ini. Itu paling gede itu. Paling Ini gede kayak ini. gede apa daun? Saya pernah lihat segede gini. Bongolnya cuma segini, kecil. Gitu. Ini sama juga ya? Sama. Nah, Kalau si Stefania itu ngerawatnya tuh gimana sih Mas, sebenarnya? ini salah satu tanaman paling mudah sih sebenarnya. Ya benar-benar. Tapi kan pertamanya kan dia benar-benar gak ada akar kan ini kan? Nggak ada akar. Dia pun ini berdaun, ini belum tentu berakar. Cuma kita nggak cek. Jadi dia bisa berdaun thriving kayak apapun belum tentu berakar. Oh. Gitu. Kok bisa ya? Nggak ngerti juga. Gue di rumah pun ada yang gue geletakin doang, nggak gue tanam, gue siram aja tetap tumbuh kok. Tumbuh ini daun. Tumbuh daun, digeletakin aja. Gitu. Jadi buat ini ya, kalau misalnya tanya rekomendasi tanaman paling mudah apa? Ya, ini salah satu tanaman muda, Iya. Stefania. Cuman orang biasanya nggak sabar nungguin tunasnya. Kadang-kadang kalau beli bonggol kan nggak jelas kayak kentang. Sama itu, kadang-kadang orang suka balik naruhnya. Ya, Ya kan? makanya kalau gue lebih baik gue geletakin dulu, tunggu bertunas baru ditanam. Jadi Iya. kelihatan. Itu kan suka kebalik kan yang atas sama yang bawah yang Betul, mana gitu. betul. Ini ada gimno juga ya. Ya, itu ada Gymno variegata. Oh ini variegata. Ini kan ada variegata dikit. Oh iya, baru lihat. Lagi berbunga hari ini, pas. Wah, bagus Pas banget berbunga. kan. Lagi pas berbunga. Baru lihat gue bunganya gimana. Nah, aku tuh bingung deh. Orang-orang ya, aku ngeliat orang-orang milih gimno tuh kayak tekun banget gitu ya. Betul. Aku tuh bingung itu yang dilihat tuh sebenarnya apa sih? Kalau sepengetahuan gue ya, gue juga nggak terlalu into deep sama Gymno, tapi satu warna, kedua patternnya, ketiga itu ribsnya ada berapa, itu ngaruh semua sih. Terus simetrisnya. Nah kalau Gymno yang lebih mahal itu kalau variegatanya merata, di setiap ribs ada variegatanya. Jadi kalau yang kayak gini nggak terlalu mahal ya. Kalau yang udah full, nah itu biasa lebih mahal.
Kalau ribs itu yang normalnya itu berapa sih, reguler itu? Starting di 7 sih. 7, makin 8. makin banyak makin mahal. Ya, kalau udah 13, 14 tuh makin mahal. Apalagi yang Cristata ya lebih mahal lagi. Oh, yang Ada. Cristata tuh yang gepeng kan? Ya, yang lebih kayak ribsnya nggak terlalu jelas tapi gitulah ngeblunder yang gitu. pas gitu kan. Betul. Nah ini Zamia ya kalau yang Itu ini? Zamia betul. Oh, Zamia juga lucu ya ternyata ya, gini ya. Kalau masih kecil semuanya lucu. Tapi bisa gede ya? Bisa dong, Zamia kan gede banget sebenarnya. Ini kan cuma karena ditaruh di pot kecil Iya, juga segini-segini aja. lebih lama lah dia growingnya, lebih lama. Lucu juga ya. Jadi basically semua tanaman tuh bisa dibuat seperti itu gitu Mas ya? Sebenarnya bisa, cuman ya jadi lebih slow grow aja. Slow grow. Mirip kayak bonsai lah sebenarnya kan. Ini kan juga kayak bonsai kan jadinya. Ini tanaman apa sih, kayak pohon asem nggak sih? Iya, banyak bilang pohon asem. Ini Opruculicaria pachypus dari Madagaskar aslinya. Originnya Madagaskar. Kalau ini kan ini root cut. Kebanyakan di Indonesia itu locally udah root cutting semua, jadi produksi udah lokal. Kalau yang seedling itu lebih mahal, kalau yang wild specimen lebih mahal lagi. Wild specimen jadi kita cabutan alam dari Afrika langsung. Nah, kalau yang kayak gini root cut, kalau bisa kelihatan ini bekas potongan dari akar, terus dia tumbuh lagi yang baru nih seperti ini. Ini root cutting. Jadi ini tadinya akar bawah dia terus dipotong biar numbuh baru. Ini root cut. Terus akarnya ditonjolin gitu ya? Iya, betul. Itu cara perbanyak paling gampang. Jadi sebenarnya pohonnya gede. Gede sekali, bisa jadi pohon. Oh. Gitu. Gua bisa ambilin ini contoh yang sebenarnya ini bukan root cut. Ini apa? Ini mati, masuk dari Afrika tapi mati. Kalau bisa dilihat batangnya tuh, beda banget. Gendutnya, bentuknya, dan tidak ada sambungan. Oh iya. Ini udah mati tapi. Lebih kayak ini ya. Dan dia Keren, ya? kalau suka lihat di Instagram orang Jepang tuh yang gendut-gendut. Nah itu wild specimen semua dari Afrika langsung. Jadi kalau kita berharap ini bisa jadi kayak gini, beda maksudnya. emang udah beda dari awal jadinya. Oh. Udah beda dari awal. Iya sih, lebih unik banget sih ini. Ini sama satu lagi nih. Ini yang korban banyak nih sama orang Indonesia nih. Betul. Ini litop ya. Ini tanaman yang aku berkali-kali punya, ini selalu mati. Sama, awal-awal juga sering mati, tapi ternyata setelah dipelajari, kan kalau kita lihat di internet kan banyak orang bule, dan mereka sehat-sehat. Dan litops itu sukanya dingin kalau malam. Jadi kalau di gua dulu awal-awal banyak mati, karena gua taruh di greenhouse semua, panas banget kan. Dan akhirnya sekarang litops gua taruh di dalam di ruang kerja, which is AC tuh nyala terus, mereka sehat semua. Pakai grow light aja? Nggak pakai, gua taruh di window. Oh, di window. Karena mereka suka dingin kalau malam. Terus Between. dia benar-benar nggak suka air banget ya? Nggak suka air, sampai keriput banget baru boleh kena air. Kalau enggak, goodbye. Kebanyakan air, goodbye. Harus Jadi sekeras. kita kalau mau nyiram dia, kalau dia udah keriput sekali, terus kita tungguin tuh ya sampai dia balik lagi, jangan siram-siram dulu gitu. Betul. Ini baru disiram, kebetulan kemarin gue yang siram sendiri. Ini setelah 2 bulanan lah nggak disiram. Nah terus yang menariknya lagi nih, kan litop biasanya beli tuh udah sekumpulan gitu. Betul. Kan? Nah aku tuh, pengalaman aku ada yang udah keriput, ada yang belum. Padahal dia Betul. ada di satu tempat. Itu Betul. gimana tuh mas? Nah makanya kan kalau kita lihat di sosial media itu kan emang cakep ya litops warna-warni. Cuman mereka tuh di growing stage-nya beda-beda. Makanya benar ada yang keriput, ada yang enggak. Nyara airnya gimana ya? Kan ada yang saranin pakai botol yang ada kayak pipetnya biar yang kena itu doang. Sebenarnya nggak apa-apa. Ada juga yang bisa piara kayak gitu. Tapi disarankan lebih sehat itu litops dalam satu pot itu jangan terlalu banyak dan dikasih jarak. Dan kalau bisa itu spesies yang sama dengan growing stage yang sama. Jadi wateringnya kita nggak bingung. Gitu. Kalau growing stage itu maksudnya gimana? Lagi fase pertumbuhannya apa? Kalau splitting biasanya splitting semua, berbunga semua. Oh iya kan ada yang lagi kebuka gitu ya. Betul. Karena kan kalau splitting dia nggak boleh kena air sama sekali sampai dia udah selesai splitting, sampai keluar daun baru itu baru boleh kena air. Jadi Gitu. sebenarnya paling aman ya sendiri-sendiri aja gitu. Paling ya? enak sih sebenarnya sendiri-sendiri. Cuman emang kurang cakep dibanding banyak dan warna-warni ya. Lucu ya kayak pil obat. Betul. Kan basically kalau yang berbonggol lah kita bilang bonggol besar itu kan Caudaceae ya, Caudex plants. Jadi kalau ini Garantandus microhissus sebenarnya satu keluarga sama timun. Oh, pantesan ada gitu-gitunya, ada keriting-keritingnya yang. Ya, ini Garantandus. Terus di situ juga ada Pachypodium lagi yang lagi
orang banyak cari Pachypodium sih. Mana sih Pachypodium? Ini ada di kita mungkin agak. Oke. Ya, ini Pachypodium eberneum, ini juga eberneum. Kalau ini Cyphostemma betiform. Ini semua dari Afrika. Yang ini 20 tahun, ini sekitar 10 tahun. Wow. Terus tahunya umurnya dari mana nih? Dari ownernya sih bilang. Itu harus owner yang jujur berarti ya kita. Atau mungkin ada akte kelahirannya kita juga nggak tahu ya. Dia peduri apa sih? Ya duri halus lah, nggak. Tapi ini sebenarnya bukannya sisa daun ya, bukan? Bukan, ini malah baru keluar daun. Oh baru keluar daun tadi ya? Ini Ya, botak karena kan juga. kita kalau import masukin barang itu nggak boleh ada daun, nggak boleh ada akar, semua tebas. Mirip-mirip sama apa ya ini tanamannya ya? Adenium. Adenium. Ya, sebenarnya mirip adenium. Oh, iya. Betul. Cuman Pachypodium sangat slow grower sih. Kalau adenium kan cepet banget gendutnya, gede cepet Ini banget. kan 20 tahun ya. Ya, konon kata yang punya udah 20 tahun. Sini buat pajangan-pajangan di pot ya. Ampun, jangan gemes kristal. Jadi kita banyak pernak-pernik yang mempercantik pot lah, setidaknya racun-racun agak nggak penting tapi penting gitu. Nggak penting, aku suka tuh kayak Nggak penting tapi nggak penting. Nah ini Gymnocalycium mehanoficii. Apa namanya? Ini. Ini gimno ya. Ya Gymnocalycium mehanoficii. Ini Paling Astro. gampang. Itu Astrophytum asterias. Gampangnya biasanya bilangnya kita cuma gimno. Gymno miha. dan Astro. Gymnomiha. Gymnomiha betul. Kalau singkatnya begitu. Kan juga ada orang bilangnya Milo, Miha lokal. Oh Milo. Oh itu Milo tuh artinya itu. Miha lokal. Oh iya. Astro tuh yang keren tuh yang ini ya, yang tanda panahnya tuh. Iya, yang V. Iya. Yang V. Itu susah tuh nyarinya tuh. Aku waktu itu keliling-keliling nyari. Tapi ini ada nih V-nya dikit. Ada. V-nya dikit. Ini kecil banget. Aduh gemes banget nih. Berarti ribsnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sudutnya gitu ya. Kayak Tapi kamu. kecil-kecil gini juga dari biji ini bisa setahun lebih, segede gini. Oh, Setahun 2 tahun lah. Cepetan itu ya, motel anakan ya kalau. Oh iya, pasti, betul. Dan seedling Gymno itu lebih lama dibanding Astro gedenya. Pertumbuhannya lama apa enggak itu juga ngaruh. Terutama tanaman-tanaman gini kan ada yang very slow, ada yang slow, ada yang quite fast. Jadi itu juga ngaruh semua sih, gitu. Sama tadi ya, ada yang ribsnya cuma Betul. 8, Terus ada yang 13. belum pattern, belum Patternnya. warna, gitu-itunya banyak sih. Jadi abu-abu banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi prinsipnya kalau suka uangnya ada beli gitu. Betul. Ya? Dan Betul. karena kalau udah suka belum tentu bisa ada lagi. Ada lagi. Karena pasti cuma satu kan. Gitu. Benar-benar. Cuma ada satu. Jadi kita mau beli yang mana? Jadi kalau suka gaspol. yang itu kayaknya deh. Mana? Yang duri-duri tuh. Ini? Hah? Jadi incer yang ini dari kemarin nih mas. Itu Pachypodium horrembens. Itu Pachypodium horrembens. Ini sama ya? Beda. Ini itu oh ya sama. Itu horidanya lebih kecil. Ini udah gede. Sama-sama horida. Suka tuh kaktus. Euphorbia. Oh ini Euphorbia. Euphorbia. Bukan kaktus. Kalau Euphorbia bedain nama kaktus, Euphorbia. ada getahnya. Udah itu doang. Jadi harus kita potek baru kita baru tahu itu Euphorbia. Eh, apa. betul. Ada yang gatal, ada yang enggak loh karena gue pernah lupa. Euphorbia apa tuh gatal banget di tangan. Entar dulu, ini bukan kaktus. Bukan, Euphorbia. Kan? Anda bingung kan? Jadi tidak semua yang berduri itu kaktus loh. Tidak semua yang berduri itu Nah, kaktus. itu salah satu jadainnya itu dari getah itu. Ini juga horida tapi yang monstrous jadi bentuknya aneh. Lucu banget. Horida monstros. Ya. Jadi sebenarnya dia kayak gini cuman kelainan mutasi kan. Jadi bentuknya aneh. Makin aneh makin ini ya. Makin aneh makin dicari. Makin dicari. Dan itu yang menentukan harga juga. Lucu-lucu ya. Pot ngaruh banget sih, soalnya kadang-kadang orang beli pot gede, bilangnya biar cepet gede sama nggak ganti-ganti pot, which is malah nahan air kelamaan busuk pada. That's why kita punya compact semua, nggak terlalu gede. Sesuai dengan ukuran tanaman. Ya kita cari yang pas lah, karena kalau nahan air itu yang susah. Oh, jadi kalau pot kecil gini pas kita repotting kan enak ya, akarnya udah penuh gitu ya. Betul, dan dia biarpun disiram sebanyak mungkin cepet banget keringnya, Cepet banget, gitu. Itu Kawasaki juga. Kawasaki. Boleh nih. Tuh, cuan yang gede ya. Recommendation sebenarnya semuanya gampang sih, tapi
Kalau mau gampang sih Stephania atau Proculicaria ini. Kalau orang ngebunuh ini saya nggak ngerti karena ini sangat kuat, full rain, full sun, pasti hidup. Waduh, itu mungkin ada millibugs kita nggak tahu. Karena setiap hari siram pun nggak apa-apa. Kayaknya ketabrak Mimo kali waktu itu. Iya, kayak ketabrak anak. Atau lagi stres disiram, jadi bye bye gitu biasanya. Iya. Gitu. Terus kalau yang ini rekomendasi buat yang udah jago ya. Kalau udah jago mah semuanya aja terserah, sesuai selera kalau udah jago. Kan udah jago, sesuai selera. Sesuai kantong. Tuh. Oke, sekian Sobat Potek ya jalan-jalan kita hari ini. Nanti kita jalan-jalan ke tempat lain yang tanaman-tanaman yang unik-unik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Bye. Bye.